Terima kasih sudah like video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rita pada mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kalian mempelajari materi kali ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Perhatikan dengan seksama ya. Nah, jika kalian mengamati tumbuhan, maka kita bisa melihat dari struktur anatomisnya dan struktur morfologinya. Apa itu? Struktur morfologi atau bentuk luar adalah struktur atau penampakan yang mudah dikenali dan diamati dengan mata telanjang. Sedangkan struktur anatomi atau bentuk dalam dapat terlihat jika telah melalui proses pembedahan atau pembuatan sayatan tipis, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Nah, tumbuhan ini tersusun dari beberapa jaringan. Jaringan itu apa? Yaitu sekumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan itu terdiri dari sel, kemudian substansi seluler, dan cairan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari organisme, dan di sini adalah komponen yang bersifat hidup. Sedangkan substansi seluler adalah komponen tak hidup dalam jaringan, sebagai hasil dari produksi sel. Substansi ini terdapat di antara sel-sel dalam jaringan dan dapat berupa substansi dasar yang tidak berbentuk, atau dapat juga yang berbentuk seperti serabut. Nah, cairan yang dimaksud di sini adalah cairan limfa, plasma darah, dan sebagainya. Nah, anak-anak, jaringan pada tumbuhan itu dapat kalian lihat pada pagar berikut. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem ini dibagi lagi menurut asalnya dan menurut letaknya. Sedangkan jaringan permanen terdiri dari jaringan parenkim, jaringan epidermis atau jaringan dermal, jaringan penyokong atau jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem menurut asalnya dibagi menjadi tiga, yaitu meristem primer, meristem sekunder, dan meristem promeristem. Sedangkan menurut letaknya dibagi menjadi tiga juga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Untuk jaringan parenkim nanti dikelompokkan menjadi 5 bagian atau 5 kelompok sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk jaringan epidermis nanti kita akan bahas modifikasinya. Dan untuk jaringan penyokong ini dibagi dua, tersusun dari dua jaringan, yaitu kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk jaringan pengangkut kalian sudah sering dengar, yaitu dari jaringan xilem dan floem. Kita bahas satu-satu ya. Untuk jaringan meristem memiliki sifat embrional atau aktif membelah. Maksudnya di sini jaringan meristem ini memiliki kemampuan aktif membelah secara terus-menerus. Selain itu, tersusun atas sel-sel berdinding tipis dan selnya penuh dengan protoplasma. Selain itu, vakuolnya ukurannya kecil. Menurut asalnya, jaringan meristem terdiri dari tiga meristem, yaitu meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Meristem primer tersusun dari sel-sel yang berkembang dari sel-sel embrional atau lanjutan dari pertumbuhan embrio, misalnya pada ujung akar, ujung batang, dan kuncup yang menyebabkan pertumbuhan primer. Dengan meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang telah terdiferensiasi tetapi aktif membelah atau bersifat merismatis, misalnya kambium yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil. Sedangkan promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio, contohnya pada lembaga biji tumbuhan. Selanjutnya, meristem berdasarkan letaknya ini ada tiga. Meristem apikal atau meristem ujung terdapat pada ujung akar dan ujung batang yang berfungsi untuk menghasilkan tunas apikal, membentuk jaringan baru. Sedangkan meristem lateral
adalah meristem yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, seperti perbesaran pada batang, dan jaringan ini terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Dan yang terakhir adalah meristem interkalar, merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan permanen yang berfungsi untuk menghasilkan bunga. Kita lihat gambarnya ya. Nah, kita pisahkan. Jadi bisa kalian lihat bahwa meristem apikal itu terletak di ujung-ujungnya. Ini ujung atasnya, kemudian ujung bawahnya, ujung akar. Nah, ini dekat dengan ujung akar. Nanti lama-kelamaan akan membentuk meristem lateral. Nah, bisa kalian amati ya. Kalian bisa pause untuk lebih memahami gambarnya. Kemudian, jaringan dewasa atau permanen memiliki ciri-ciri merupakan diferensiasi dari sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Kemudian, terdiri dari sel hidup berukuran besar, dinding selnya tipis, berbentuk bulat atau persegi, dan tidak aktif lagi membelah. Pembelahan terjadi saat dibutuhkan seperti terdapat sel mati. Dan umumnya berbentuk segi 6. Dan sel-selnya itu tersusun renggang, sehingga memiliki banyak ruang antar sel. Selain itu mempunyai vakuola yang besar. Macam-macam jaringan permanen atau jaringan dewasa, ini ada jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita bahas satu-satu. Untuk jaringan parenkim adalah jaringan yang juga disebut sebagai jaringan dasar atau ground tissue. Karena hampir setiap bagian tumbuhan mempunyai jaringan ini. Parenkim terdapat pada akar, batang, daun, dan melingkupi jaringan lainnya, misalnya pada xilem dan pada floem. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi. Parenkim ini bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis atau sintesis karbohidrat. Kemudian ada parenkim makanan, mengandung pasida ameloplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Yang ketiga ada parenkim air, digunakan sebagai jaringan penyimpanan air, di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif. Misalnya pada batang yang bersifat sukulen atau mampu menyimpan air dalam jaringan sehingga nampak berdaging, contohnya pada kaktus. Kemudian ada parenkim udara, mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar dan di dalamnya terdapat udara, misalnya pada alat pengapung tumbuhan dan tangkai daun kana sp. Dan jaringan parenkim yang terakhir adalah parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini mengangkut terdiri atas sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutannya, misalnya pada xilem dan floem. Nah, jaringan parenkim ini selain berdasarkan fungsinya dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk seperti pagar. Nah, disebut parenkim palisade. Berbentuk bulat memanjang atau lonjong, berjajar seperti pagar. Nah, jaringan parenkim palisade ini memiliki banyak klorofil dan proses fotosintesis terjadi pada jaringan parenkim palisade ini. Kemudian, jaringan parenkim bunga karang. Ini bentuknya lebih tidak teratur dan berongga. Terdapat klorofil dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan parenkim palisade. Kemudian yang ketiga adalah parenkim bintang. Sesuai namanya, ini dinamai karena bentuknya itu menyerupai bintang yang memiliki segi 5 atau lebih. Kemudian ada parenkim lintang atau lipat. Ini terdapat pada pinus atau padi yang membentuk lintang berlipat-lipat dan banyak mengandung kloroplas. Jaringan yang ketiga adalah jaringan dermal atau jaringan epidermis. Jaringan dermal adalah lapisan pelindung terluar tumbuhan. Pada tumbuhan berkayu, sistem jaringan ini biasanya merupakan jaringan tunggal yang disebut juga sebagai jaringan epidermis.
Epidermis menutupi permukaan organ daun, batang, dan akar muda. Pada akar dan daun, permukaan epidermis ditutupi zat kimia yang disebut kutikula dan berfungsi untuk mengurangi penguapan tanaman. Pada dinding sel epidermis tidak terjadi fotosintesis karena tidak memiliki kloroplas dan susunan antar selnya cukup rapat. Pada organ tumbuhan tertentu, epidermis dapat mengalami modifikasi, yaitu menjadi stomata, trikoma, duri, filamen, atau sel kesik. Stomata berfungsi sebagai jalan masuknya O2 dan CO2 dari udara, sebagai jalan penguapan atau transpirasi, dan sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Sedangkan trikoma berbentuk alat tambahan pada epidermis yang berupa tonjolan atau rambut. Sedangkan duri atau sel kipas ini berfungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Sedangkan filamen atau sel silika dan sel gabus ini berfungsi untuk memperkuat batang dan kulit batang menjadi keras. Untuk sel kesik atau litorkis merupakan modifikasi yang terdapat pada mesofil daun. Kemudian, jaringan yang ketiga adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penguat nama lainnya adalah stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalian bisa lihat ya gambarnya, kita perbesar. Yang sebelah kiri adalah jaringan kolenkim, sedangkan sebelah kanan adalah jaringan sklerenkim. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang mengalami penebalan selulosa. Jaringan ini berperan sebagai jaringan penguat khususnya bagi organ-organ tubuh yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jaringan kolenkim ini terdapat pada bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Kolenkim ini sangat jarang ditemui pada akar. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang ditemui pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau yang lebih dewasa. Jaringan sklerenkim tersusun dari sel-sel mati, dinding selnya kuat, tebal, dan mengandung lignin. Nah, jaringan sklerenkim ini terdiri dari dua macam, yaitu sklereid atau sel batu dan serabut-serabut sklerenkim atau serat. Untuk sklereid berbentuk bulat, berdinding keras sehingga tahan terhadap tekanan. Sklereid terdapat di tempurung kelapa atau kulit biji yang keras. Adapun serat berasal dari jaringan meristem, umumnya terdiri dari sel-sel panjang yang bergerombol membentuk anyaman atau pita. Serat terdapat di pelepah daun pisang. Jadi bisa disimpulkan bahwa jaringan kolenkim ini tersusun dari sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim tersusun dari sel-sel mati ya. Jaringan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun atau yang tertentu dari satu bagian ke bagian lainnya. Contohnya berupa hormon. Unsur penyusun dari xilem yaitu unsur tracheal yang terdiri dari trakea dan trakeid yang merupakan sel yang panjang dan tipis dengan ujung yang runcing. Selain itu tersusun dari selabut xilem dan parenkim xilem. Sedangkan floem tersusun dari unsur tapis atau pembuluh tapis yang berbentuk tabung dengan ujung berlubang. Sel-sel pembuluh tapis saling berhubungan membentuk saluran tempat pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis. Selain itu, tersusun dari sel pengiring. Sel pengiring terdiri dari sel-sel masih hidup dan bersifat merismatis, berfungsi memberi makanan dan mengatur aktivitas pembuluh tapis. Kemudian, ada selaput floem yang memiliki bentuk memanjang dengan ukuran saling berimpit. Selaput floem memiliki dinding yang menebal, berfungsi untuk menopang floem. Dan yang terakhir, tersusun dari parenkim floem, di mana berfungsi menyimpan zat-zat seperti tepung, kristal, dan damar. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, xilem ini terletak di bagian luar ya, sedangkan xilem ini terletak di bagian yang lebih dalam, sedangkan floem terletak di bagian yang lebih luar. Kita lihat perbedaan dari pembuluh xilem dan floem.
Untuk pembuluh xilem tersusun dari sel mati, dengan floem tersusun dari sel hidup. Ketebalannya dari xilem ini dinding selnya tebal, dengan floem tipis. Bahan penyusun dinding sel dari xilem berupa lignin, sedangkan floem berupa selulosa. Dan dinding sel dari xilem ini bersifat impermeabel, sedangkan floem bersifat permeabel. Pada xilem tidak ada lubang antar sel, sedangkan pada floem ada lubang antar selnya, disebut pembuluh air atau saringan. Pada xilem tidak memiliki sitoplasma, sedangkan floem sel dibatasi dengan sitoplasma. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan, hasil dari fotosintesis. Nah, bahan yang diangkut dibawa ke daun, yang xilem tadi, sedangkan floem bahan yang diangkut itu dibawa ke seluruh tubuh dan organ-organ penyimpanan cadangan makanan. Kemudian arah pengangkutan dari xilem ini ke atas, sedangkan floem ini ke atas dan bawah. Jaringan pada xilem ini berupa serabut atau fiber, sedangkan pada floem berupa sel ganda atau pendamping. Akan kalian lihat ini letak jaringan xilem dan floem pada tumbuhan monokotil dan dikotil, dan sebelah kiri adalah xilem dan floem pada tumbuhan monokotil, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan adalah xilem dan floem pada tumbuhan dikotil. Bedanya pada tumbuhan dikotil itu memiliki kambium vaskular. Kalian bisa lihat, bisa amati bahwa pembuluh xilem ini terletak di bagian yang lebih dalam dibandingkan pembuluh floem. Bisa membedakan ya gambarnya dan letaknya dari pembuluh xilem dan floem. Bisa kalian pause untuk mengamati lebih detail. Nah, anak-anak, demikian penjelasan untuk materi struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Semoga kalian memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.